Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, and share. Taruna menjadi taruna muda, taruna muda menjadi taruna maju, dan taruna maju menjadi taruna utama, serta perwira muda pelayaran niaga pada Agni Swaka Bahari Cirebon tahun akademik 2019-2020. Direktur Agni Swaka Bahari Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, melantik nama-nama calon taruna-taruni Agni Swaka Bahari Cirebon seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini menjadi taruna muda pada Agni Swaka Bahari Cirebon. Kedua, melantik nama-nama taruna-taruni Agni Swaka Bahari Cirebon seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari taruna muda menjadi taruna maju dan taruna maju menjadi taruna utama pada Agni Swaka Bahari Cirebon. Ketiga, melantik nama-nama taruna-taruni Agni Swaka Bahari Cirebon seperti yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari taruna utama menjadi perwira muda pelayan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat keperluan kekurangan akan diadakan perubahan penambahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 9 November 2009. Agni Swaka Bahari Cirebon. Direktur Asep Rahmat SHMM NIB 050215120001. Lampiran 1, kutipan surat keputusan Direktur Agni Swaka Bahari Cirebon nomor 112 SK Dir Agni C 11/2019 tanggal 9 November 2009 perihal pelantikan kenaikan tingkat dari taruna menjadi taruna muda, taruna muda menjadi taruna madya, dan taruna madya menjadi taruna utama, serta perwira dan pelayanan niaga pada Agni Swaka Bahari Cirebon tahun akademik 2019-2020. Taruna muda jurusan Nautika nomor 1 Adam Baca Sir 1933314 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 99 Aifan Ridaldi 193335256. Jurusan Teknika nomor urut 1 AA Sifa Al-Madani 1933208 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 38 Jati Lumayun 193322115. Jurusan Ketentaraan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan nomor urut 1 Adam Syah Hadiri 1933106 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 52 Kisi Mulyadi 1933111. Taruna Madya jurusan Nautika nomor urut 1 Abdul Haris 1932001 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 1 Siswanto 183235152. Jurusan Teknika nomor urut 1 Adam Maulana 183220001 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 72 Bayu Samudra Mahmudi 183220022. Jurusan Kemakalasan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan nomor urut 1 Ada Ibrahim Terani 1832100 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 57 Agnia Nurul Wahid 183210065. Taruna utama jurusan Nautika nomor urut 1 Aziz Satria Panipin 1731431 sampai dengan nomor urut 118 M. Iksan Sabili 1731447. Jurusan Teknika nomor urut 1 Abdallah 1731441 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 67 Febri Sambolani 1731451 dan 1. Jurusan Ketentaraan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan nomor urut 1 Aldi Rizky Fauzi 1731448 dan seterusnya
sampai dengan nomor urut 49 M. Rizky Fahmi Patuahan 1731441. Perwira Muda Pelayanan Niaga jurusan Malakita nomor urut 1 Supriyati 132 73382 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 111 Deni Rahma 1529383. Jurusan Teknika nomor urut 1 M. Rizal Maulana 1327346 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 64 Robi Putra Hidayat 1630440. Jurusan Tata Laksana Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan nomor urut 1 M. Fikri Abdurrahman 152942023 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 44 Heri Febri Ramadan 9 1734624. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 9 November 2009. Ahli Sumatera Bahari Cirebon, Direktur Asep Rahmat SHMM, NIP 050261260000. Penanggalan dan penyematan oleh Inspektur Upacara. Sosis, telur. Mau? Masih dapat es? Banyak. Es, sosis. Satu lagi, lihat tuh, gimana? Sosis, es, sosisnya A, es, sosis. Es. Pengucapan janji perwira dan sabta Trida Taruna.
Almer. Bisa mau beli pulsa, ininya nggak mau hidup. Emang itu harus hidupnya. Nanti pakai hati. Ini latihan orang dia belum minum. Iya. Minum. Amanat Inspektur Upacara. Untuk perhatian, istirahat, di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma. Yang saya hormati Inspektur 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Terima penghormatan dari Kopi 1 Perwira dengan Komandan Perwira Muda Indra. Menyusul Kopi 1 dan Kopi 2 Perwira Muda jurusan teknik memberikan kesempatan kepada Inspektur Upacara dipimpin Komandan Kopi Perwira Muda Isman Mahmud. Hadirin terimalah penghormatan dari Kopi 3 Perwira Muda jurusan Ketata Laksanaan Pelayanan Biasa. Melangkah mantap di belakang Kopi 3 Perwira Muda, inilah Kopi 4 Gabungan Taruna Maya memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
pada jurusan nautika. Intisari dari gerakan ini adalah untuk menyatukan semua gerakan menjadi suatu kesatuan. Ibaratkan dari taruna yang berasal dari berbagai daerah berbaur menjadi satu dalam suatu keharmonisan dan kekompakan serta dalam rasa korsa yang kuat. Selang Poco-Poco sendiri merupakan tarian modern yang menggabungkan beberapa gerakan
hormati Bapak Ketua Mahkamah Pelayaran, Bapak Ketua Yayasan Suaka Bahari beserta seluruh pengurus yayasan, dan tentu saja seluruh pembina, seluruh dosen dan pendidik Akademi Maritim Suaka Bahari yang saya hormati dan saya banggakan, dan para wisudawan wisudawati yang baru saja dilantik beserta keluarga yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama Komisi 5 DPR RI, menyampaikan selamat propisiat atas pelantikan wisudawan dan wisudawati yang baru saja dilaksanakan kepada segenap wisudawan-wisudawati yang sekarang ini hadir bersama-sama kita sekalian. Kami merasa bangga dan merasa bahagia sekali memandang dan menyaksikan peristiwa upacara pelantikan dengan seluruh atraksi-atraksi yang telah dipertontonkan kepada kita semua hadirin yang ada pada hari ini. Saya atas nama lembaga dan sekaligus sebagai anggota Komisi 5 yang bermitra dan membidangi Kementerian Perhubungan, terutama sektor transportasi laut yaitu pelayaran, sungguh merasa bangga dan senang sekali bahwa ada lembaga pendidikan swasta, terutama AKMI yang telah berdiri sejak 32 tahun yang lalu, telah menghasilkan dan menyumbangkan para lulusan dan wisudawan-wisudawati yang nantinya akan menjadi pelaut-pelaut handal dan profesional, baik di tingkat dalam negeri maupun di internasional, dari kota Cirebon ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentu saja baik Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat maupun juga kementerian sudah barang pasti akan terus melakukan pembinaan, akan memberikan dukungan baik secara moral, secara kebijakan, dan secara kelembagaan dan pembinaan di sektor keterampilan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi seluruh sivitas akademika pelayaran seperti ini. Karena apa? Karena negara kita adalah negara yang memang mayoritas adalah negara maritim, yang memerlukan para tenaga-tenaga terampil, profesional, dan dapat diandalkan serta militan. Tidak saja akan mampu nanti membawa nama baik bangsa Indonesia ke kancah dunia maritim internasional, tetapi juga akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di mana luas lautan wilayah kita yang demikian luas, 3/4 dari seluruh wilayah lautan kita. Nah, oleh karena itu, sebulan dan selepas dari pelantikan dan upacara ini, saya mohon dengan sangat para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil dan telah siap untuk melayari dan untuk bekerja di sektor kelautan ini, untuk tetap mempertahankan citra dan kinerja dengan mempertahankan integritas, meningkatkan kemampuan dan terus belajar agar menjadi tenaga-tenaga yang terampil, profesional, dan handal di kemudian hari. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga yang telah merelakan anak-anaknya untuk menjadi bahariwan ini dan bahariwati ini, mohon dukungan dan seyogianya juga dapat disiarkan ke seluruh generasi muda kita, agar mereka juga ikut tertarik untuk bergabung dengan kita sekalian dalam meningkatkan dan menguasai serta mengembangkan lautan kita ini. Demikian sambutan saya, selamat propisiat dan selamat bertugas. Semoga sukses dan jaya Akademi Suaka Bahari Maritim Suaka Bahari di tempat ini. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maritim Suakabari ini untuk menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses upacara pelantikan wisudawan wisudawati Akademi Maritim Suakabari di kota Cirebon ini. Tentu saja kedatangan saya ini saya maksudkan untuk menunjukkan kepada sivitas Akademi Maritim swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Suakabari bahwa saya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang memang kebetulan saya adalah wakil dari Dapil 8 Jawa Barat Cirebon dan Indramayu yang berada di Komisi 5 membidangi Kementerian Perhubungan terutama sektor transportasi laut sangat mendukung dan penuh support kepada lembaga semacam ini. Ini adalah suatu pendidikan yang dibutuhkan, memiliki tingkat match and link, memiliki tingkat kecepatan dan penyediaan tenaga-tenaga profesional, handal dan terdidik untuk sektor transportasi terutama laut. Sebagaimana kita ketahui, selama ini kita masih backlog, ya. Memiliki tenaga-tenaga yang handal untuk menguasai transportasi laut, udara maupun darat. Jangan sampai kita menjadi tamu di negeri sendiri. Nah, oleh karenanya tanpa syarat, tanpa reserve, seyogianya tidak hanya saya sebagai anggota Komisi 5, tetapi juga semua pihak yang peduli, yang terkait dengan transportasi ini memberikan perhatian, dukungan moral paling tidak, dukungan kebijakan dan dukungan anggaran kalau diperlukan untuk membantu kegiatan ini supaya dapat berlangsung dengan baik, sehingga banyak generasi muda yang tertarik untuk ikut juga nantinya menjadi penerus bangsa, penerus generasi terutama para pelaut ini yang terus silih berganti. Dan tentu mereka juga akan menjadi tenaga-tenaga pendidik di kemudian hari. Semakin banyak lembaga swasta atau lembaga manapun yang yayasan-yayasan yang menyelenggarakan pendidikan semacam ini perlu kita sambut, kita welcome, kita terima dan perlu kita dukung dan kita berikan fasilitas-fasilitas dari sisi kebijakan-kebijakan maupun juga dari sisi anggaran barangkali. Kita lihat bahwa para mahasiswa yang lulus saat tahun ini rata-rata 275 sampai 300 itu setiap tahun. Dan mereka berasal dari berbagai pulau di Indonesia ini. Ada dari Tanjung Pinang, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, dari Manado dan sebagainya. Dari Jawa juga banyak. Dari daerah ini juga banyak. Mereka secara swasembada, mereka dengan segala kemampuannya, para orang tua ini ingin mendorong dan ingin melihat bagaimana anak-anaknya nantinya dapat diserahkan kepada negara untuk menjadi pelaut-pelaut tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri, sehingga sudah barang pasti mereka akan membawa nama baik bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut yang siap untuk menjadi tenaga-tenaga terampil, handal, militan dan kerja keras, disiplin, profesional ya untuk menjadi tenaga-tenaga industri-industri pelayan di dunia. Sekarang sudah mulai dikenal. Selain Filipina, Indonesia juga ada negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang menguasai sektor transportasi laut ini. Tentu mereka akan membawa nama baik bangsa dan juga akan mengangkat nama baik keluarga, akan mampu juga mendatangkan devisa negara. Ini yang kita tidak yang perlu kita dukung. Maka saya mengimbau dengan hormat dan dengan sangat baik struktur pemerintahan, baik mulai dari pusat, provinsi maupun daerah, tolonglah untuk melihat dan ikut memberikan dukungan dan support kepada mereka, paling tidak dukungan moral, agar anak-anak itu merasa mereka memiliki seorang atau lembaga yang memperhatikan dan membina.
perlu kita sosialisasikan dan perlu kita sebarluaskan kepada bangsa, pada masyarakat, bahwa di kota Cirebon ini ada sebuah lembaga pendidikan yang sudah 32 tahun mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak muda menjadi pelaut-pelaut yang ada. Dan akhirnya apa? Mereka bisa bertahan tanpa ada satu sentuhan-sentuhan dan fasilitas maupun dukungan dari pihak manapun, tetapi mampu bertahan dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan itu yang begitu lulus mereka sudah siap ditampung di industri-industri pelayaran kita, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka tidak hanya lulus untuk menjadi ahli kepelabuhanan, menjadi lulus ahli teknik permesinan, tapi juga nautika atau nahkoda. 3 lulusan ini. Nah, tentu saja saya sebagai anggota Komisi 5 akan juga berada bersama mereka untuk mengawal dan ikut menjadi penyambung lidah bagaimana lembaga ini terus maju dan terus terbina dengan baik. Demikian, sukses dan jaya untuk lembaga pendidikan maritim Swasta.